Perkenalkan, saya Chelsea Diana Natalia Benu dengan NPM 0661172257. Di sini saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Lapertiwi Nurdianti, NPM 0661172284, kelas G. Pada saat itu, Nyonya Chelsea berumur 55 tahun pergi ke rumah sakit Medika untuk berobat penyakit hipertensinya. Lalu, Nyonya Chelsea menemui dokter dan berkonsultasi dengan dokter tentang penyakitnya. Setelah itu, dokter meresepkan obat untuk Nyonya Chelsea. Lalu, Nyonya Chelsea pergi ke ruang obat untuk mengambil obat dan berkonsultasi dengan apoteker tentang cara penggunaan obat yang diresepkan oleh dokter. Dengan Ibu Chelsea? Iya. Iya, dengan saya sendiri. Dengan Ibu Chelsea? Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Lapertiwi Nurdianti. Saya apoteker dari rumah sakit Medika ini. Boleh saya tahu umur Ibu sekarang berapa ya Bu? Ya Bu, umur saya 55 tahun. Baik Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu 5-10 menit? Saya akan menjelaskan cara pemakaian obat yang akan diterima oleh Ibu. Oh iya, boleh Bu, boleh. Silahkan. Baik Ibu, nah apakah sebelumnya dokter telah menjelaskan mengenai anjuran pemakaian obat yang diresepkan kepada Ibu? Nah mungkin setelah meminum obat ini harapannya apa? Pasti dokter sudah memberitahu sebelumnya kan Ibu? Oh iya Bu, saya udah diberitahu sih sama dokternya, tapi saya masih kurang paham dan bingung juga sih tentang cara penggunaan dan aturan pakainya. Baik Bu, saya akan bertanya, apakah sekarang atau sebelumnya Ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan lain? Oh iya Bu, saya mengkonsumsi obat lain. Saya mengkonsumsi asam mefenamat dan dexamethasone 1 bulan terakhir ini. Soalnya setelah meminum kedua obat tersebut, saya merasa tubuh saya itu bersemangat gitu Bu. Baik Ibu, maaf ya sebelumnya, apakah Ibu mempunyai alergi obat-obatan? Dan kebiasaan minum alkohol atau kopi? Atau Ibu sekarang lagi ngerokok? Oh kalau untuk alergi obat-obatan sih saya nggak ada ya Bu ya. Terus untuk kebiasaan merokok dan minum alkohol juga saya tidak merokok, tidak minum alkohol juga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan obat yang akan Ibu terima. Tujuan dari konseling ini yaitu Ibu paham mengenai obat yang Ibu terima dan patuh untuk meminum obatnya. Nah, baik Ibu, saya di sini akan menjelaskan mengenai aturan pemakaian obat Ibu ya. Baik Ibu, jadi Ibu akan mendapatkan 3 jenis obat. Yang pertama itu ada katropil. Katropil di sini obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Diminumnya itu 3 kali sehari, baik diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Dan penggunaan katropil ini harus di jam yang sama agar memaksimalkan efektivitas. Adapun efek samping dari katropil ini seperti mual, muntah, dan jika terjadi efek samping yang berlebihan seperti pembekakan pada wajah, pada tangan, pada bibir, dan putih matanya itu kekuningan, segera larikan ke rumah sakit agar mendapatkan pemeriksaan oleh dokter. Dan yang kedua ada obat metformin. Metformin itu untuk gula darah, diminumnya 2 kali sehari. Diminumnya itu bareng dengan makanan dan perbanyak minum air putih. Dan jika pada mengkonsumsi metformin ini jangan dikunyah atau dihancurkannya terlebih dahulu. Dan diusahakan Ibu sering mengkonsumsi makanan yang sehat dan rajin berolahraga ya. Yang ketiga ada obat simvastatin. Ini tuh obat kolesterol, diminumnya 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Dan ketika mengkonsumsi obat ini, hindari makanan-makanan yang berlemak, terus mengandung kolesterol tinggi, supaya kerja obat ini tuh efektif ya Bu. Nah jika Ibu lupa mengkonsumsi obat terus baru ingat nih saya belum minum obat, nah diusahakan segera langsung minum obat ya. Jika jeda jadwal berikutnya itu masih lama, diusahakan langsung minum ya Bu. Misalnya nih Ibu tuh harus minum obat di jam 8 pagi, tapi jam 8 pagi itu Ibu nggak minum obat, lupa, terus baru inget di jam 9. Nah terus di jadwal selanjutnya itu misalkan Ibu minum obat di berikutnya itu di jam 2. Nah, Ibu kan baru inget di jam 9 pagi, Ibu langsung segera minum aja. Terus kan Ibu sebelumnya sudah memberitahu saya kalau misalkan Ibu tuh sedang mengkonsumsi obat-obatan lain seperti asam mefenamat sama dexamethasone. Dan usahakan hentikan penggunaan obat tersebut karena dapat menyebabkan interaksi dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Oh ya, jadi kan efek dexamethasone itu akan meningkatkan tekanan darah tinggi sama meningkatkan gula darah. Jadi kalau misalkan Ibu minum bersamaan dengan obat yang diresepkan sekarang oleh dokter nih kepada Ibu, dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan atau
obatnya itu tidak bekerja secara efektif ya Bu. Disarankan untuk berhenti meminum dexamethasone dan asamefenamat ya Bu. Saya itu khawatir ya Bu akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan jika penggunaannya itu bersamaan. Oh iya Bu, mohon maaf nih, kan sekarang lagi bulan puasa. Untuk tata cara minum obatnya, apakah ada ketentuan khusus atau tidak ya? Oh iya Ibu, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya. Jadi jadwal minum obatnya, yang pertama tadi kan ada katropil diminum 3 kali sehari. Diminum saat bulan puasa ini, diminumnya 1 tablet pertama itu diminum sebelum buka puasa. Terus tablet berikutnya diminum pada malam hari atau sebelum tidur. Terus tablet yang ketiga itu diminum sebelum sahur ya. Dan obat yang kedua ada metformin. Metformin di sini diminum 2 kali sehari. Jadi ibu diminumnya itu sesudah makan, diminumnya sesudah buka puasa dan sesudah sahur ya bu. Dan yang ketiga ada obat simvastatin. Obat simvastatin ini diminumnya pada malam hari, diminumnya pada saat sebelum tidur ya bu. Ibu bisa diulangi kembali apa yang saya jelaskan tadi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi untuk kaptropilnya itu diminumnya 3 kali sehari. Tablet pertama itu diminum sesudah buka puasa. Tablet keduanya diminum sebelum tidur. Tablet ketiganya diminum sebelum imsak. Untuk metforminnya itu kan 2 kali sehari, yaitu tablet pertama diminum sesudah buka puasa, tablet kedua diminum sebelum sahur. Untuk obat simvastatinnya diminumnya itu 1 kali sehari pada malam hari aja sebelum tidur. Oh iya Bu, sekalian deh saya juga mau nanya, untuk mengatur jadwal minum obat saya itu gimana ya? Soalnya saya sering lupa nih minum obatnya. Baik Ibu, saya akan memberikan tips untuk tidak lupa meminum obat. Sebenarnya tipsnya itu banyak ya. Yang pertama yaitu menggunakan pengingat atau memasang alarm di handphone. Dan yang kedua, Ibu tuh harus menulis jadwal Ibu atau notes ya. Terus ditempel di kotak obat atau di meja kerja ibu atau di kulkas atau tempat-tempat yang sering ibu jumpai gitu ya. Dan yang ketiga, ibu tuh minta tolong ke suami atau ke keluarga atau ke teman atau ke rekan kerja untuk mengingatkan ibu harus minum obat. Wah, terima kasih banyak nih. Kayaknya saran ibu mau saya ikutin deh, yang taruh notes itu di dekat kulkas. Kan kehidupan ibu-ibu kan biasanya di dapur. Jadi paling sih tempat yang paling aman tuh taruhnya di notes itu ya, yang dekat kulkas itu. Nanti deh saya cobain dan tempelin di kulkas atau bikin alarm lewat handphone. Nanti saya cobain deh. Terima kasih banyak ya Bu atas sarannya. Sama-sama ibu, semoga lekas sembuh ya bu.